Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas bukan dunia marketing, bukan dunia yang lain ya. Biasanya saya bahas dunia marketing, distributor, agensi, rekrutmen. Nah, sekarang saya akan masuk ke pembelajaran tentang developer properti. Banyak yang bingung kenapa saya ataupun Saryalen ya bisa menjadi developer. Apa sih awal mulanya bisa menjadi developer? Jadi intinya adalah sebetulnya developer itu adalah untung di lahan. Jadi yang pertama berarti harus memiliki lahan. Nah, kalau tidak memiliki lahan berarti tidak bisa jadi developer. Nah, kita akan bahas step pertama untuk menjadi developer ya. Jadi step pertama untuk menjadi developer adalah survei lahan. Nah, di tahap survei lahan ini itu yang paling poin pertama. Jadi kalau dalam range step itu, maka step pertamanya adalah menjadi orang yang mencari lahan dan survei lahan. Jadi untuk mencari lahan bisa yang lebih baik ya, saran saya adalah yang terdekat dulu, keluarga, saudara, teman kerja, bos misalnya atau atasan gitu ya, yang pernah jadi atasan, itu mungkin punya lahan sekitar 1000 meter, mulai dari kecil aja 2000 meter, bahkan 500 meter persegi pun bisa dibangun untuk jadi ruko misalnya, atau rumah 2 lantai gitu ya, yang dimana mendapatkan keuntungan juga dari situ. Nah, jadi tahap pertama teman-teman cari lahannya, kemudian cari dari yang terdekat dulu gitu ya. Dan saran saya adalah kerjasama. Jadi cari yang punya lahan, siapkan penawaran kerjasamanya seperti apa, kemudian bagi hasilnya yang punya lahan berapa persen, kemudian kita yang punya skill berapa persen. Nah, jadi kalau seperti itu simple, berarti teman-teman sebetulnya nggak harus bermodal beli lahan. Yang pertama akuisisinya. Jadi akuisisi lahan tidak harus bermodal, tinggal kita cara negosiasi dan bertemu dengan pemilik lahan. Gimana caranya kita bertemu berkali-kali, menjelaskan bahwa kita adalah orang yang sudah lama atau sudah mengerti tentang properti gitu ya. Dan harus diingat bahwa pertemuan sekali mungkin gak deal, kedua kali bisa jadi gak deal, tapi kita terus memberikan keseriusan kita untuk pengen banget gitu ya untuk ada di lahan itu. Ada satu tips strategi ini dari PDA Properti ya, dari Pak Rahman Filzi, salah satu mentor kita. Beliau adalah pengurus di DPP Pusat REI ya. Nah, beliau bilang bahwa coba buktikan bahwa kita serius untuk mendevelop lahan tersebut. Salah satu caranya adalah beliau bilang, coba ajak ibu, orang tua berarti ya, kemudian istri, bahkan sampai anak untuk datang ke tanah tersebut. Kemudian di situ semua orang yang diajak ke situ, orang tua tadi gitu ya, ibu tadi diajak berdoa bahkan sampai bersujud, dan itu didokumentasikan. Nah, kemudian setelah itu barulah datang ke rumah Pak Hajinya untuk ngomong, misalnya, Pak, saya kemarin pernah kesini juga, pernah silaturahmi, pernah menjelaskan tentang konsep saya gitu ya, dan saya begitu yakin dan saya begitu pengen juga di lahan tersebut untuk menjadi developernya. Kemudian mengajak ibu saya, kemudian istri saya, dan berdoa di situ. Nah, kemudian diperlihatkanlah dokumentasi tersebut, dan insya Allah Pak Haji mulai terenyuh. Wih, alhamdulillah ya, sampai seserius itu, masya Allah, pasti kemungkinan besar seperti itu. Dan kenapa saya sering ngomong Pak Haji? Karena biasanya pemilik lahan itu sering disebutnya Pak Haji, atau sudah berhaji, atau umurnya sudah lumayan, biasanya seperti itu. Nah, alhamdulillah Saryalen pun banyak kerjasama dengan para pemilik lahan. Jadi akuisisi lahannya bisa lebih murah, lebih minim dan minim resiko, kemudian langsung dibalik ke PT. Dan nanti tetap harus bermodal teman-teman, karena untuk kembali ke PT itu perlu modal untuk bayar pajak,
kemudian selanjutnya adalah bayar perizinan dan pembersihan lahan terbatas, artinya dibersihkan lahannya atau land clearing. Nah, jadi step pertama, cari lahan sebanyak-banyaknya, kemudian survei sebanyak-banyaknya, cari 10 yang terbaik, kemudian pilih 3 yang terbaik, dan disarankan untuk kerjasama di awal ya. Jadi pola kerjasama yang dimana pemilik lahan bisa masuk ke PT atau tidak juga gak apa-apa. Yang penting satu sama lain deal bahwa di situ akan dibangun apa, bagi hasilnya berapa, kemudian balik modalnya berapa gitu ya, dan kerjasamanya jangka waktunya berapa lama. Jadi tips pertama itu saja dari saya. Nanti next kita akan ketemu lagi tentang FS. Jadi sebelum ke negosiasi, setelah dari survei lahan adanya FS. Jadi sebelum ketemu Pak Haji gitu ya, itu ada FS. Apa itu FS? Nanti kita akan jelaskan di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.